Open cam dulu, buka Open kamera, cam buka lah. kamera biar nampak. Ya tapi nggak bisa nih. Aku undang. Udah Nggak. aku undang, udah. Oh sebentar ya ini. Oke, Bang Greg. Bentar ya. Buka kameranya lah. Greg. Oke. Gimana ibuku, ciptaanku, Tuhanku, anakku. Gimana kabar Bang Greg? Alhamdulillah sehat, Sehat, ya? sehat. Alhamdulillah. Sama sehat. Bang Jun, apa kabar Bang Jun? Waduh, masih muda Bang Jun. Baik. Masih lulusan SMA ya Bang Jun ya? Ya. Ini bahasa apa ini Bang? Apa ini? Ibuku, ciptaanku, Ciptaanku, Tuhanku, Tuhanku, anakku. Weh, mantap ya. Ya. Apakah seperti ini, konsep ini bisa diterima dengan akal gitu, Bang Celsius? Dan apakah Ya. ini sesuai dengan ketetapan Tuhan itu yang maha besar, yang maha pencipta, maha penguasa itu? Silahkan. Ya. Oke, Bang Jun, saya jelaskan ya. Gini. Saya itu kalau berbicara tentang Yesus, ayat yang favorit saya, Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 2, ayat 3, Yohanes 1 ayat 14. Itu pedoman hidup saya Bang Jun ya, sama Bang Greg ya. Itu dasar keyakinan saya terhadap Yesus itu. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 3, dan Yohanes 1 ayat 14. Ya, ingat loh, saya langsung Karena yang ke lain bertentangan ya. ya. Jadi gini, saya mulai ke Yohanes 1 ayat 1 dulu ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Artinya pada mulanya dia itu memang sudah Allah. Ya. Pada mulanya itu kan menceritakan bahwa keberadaannya dia itu sudah ada sebelum yang ada ini ada, sebelum ibunya ada, ya, sebelum Bunda Maria ada, dia sudah ada. Itu analoginya ya. Itu satu. Yang kedua, Yohanes 1 ayat 3 sangat jelas di situ, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Itu artinya Dia itu adalah pencipta. Ya, Dia itu adalah pencipta. Yang ketiga, Bang Jun sama Bang Greg, Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Artinya telah itu ya, dipahami dulu bahasa gitu. Firman itu telah menjadi manusia. Artinya sebelum dia menjadi manusia, dia itu sudah Allah. Ya, itu paham ya. Sebelum menjadi manusia, dia itu sudah Tuhan. Ya, itu artinya sebelum masuk ke rahimnya Bunda Maria, dia itu sudah Allah, Bang. Makanya Elizabeth mengatakan, ya, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Itu dia belum lahir loh. Ya, ketika Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya, yaitu istrinya Nabi Zakaria kan, itu Elizabeth mengatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Dia berkata kepada Maria. Nah, itu sudah jelas kan tuh, bahwa dia belum lahirnya sudah disebut Tuhan. Ya, itu paham itu ya. Silakan ditanggapi ya. Saya tanggapi host ya. Begini, pertanyaan saya, apakah kolong jembatan itu adalah jembatan? Lalu apakah ketika saya bersama-sama Bang Greg, itu analoginya? Apakah ketika saya naik mobil, saya bersama-sama mobil, saya adalah mobil?
Ya kan? Lanjut, Tentu lanjut aja bernarasi lanjut. Ya kan? Tentu tidak, saya bukan mobil. Karena karena saya di situ adalah ikut sama mobil, masa saya dikatakan mobil? Ya. Atau karena ada kolong jembatan, disebut dia di kolong jembatan, dia kemudian jembatan, itu analoginya, Pak Celesius, ya. Bagus analoginya. Itu analoginya. Dan itu penjelasan saya kira cukup masuk akal seharusnya. Ya, kemudian begini, apakah firman Tuhan itu adalah Tuhan? Tentu bukan. Karena firman itu hanya penjelasan, dia berupa penjelasan bahwa itu cara Tuhan berkehendak. Jadi itu bukan entitas baru, ya, entitas baru yang kemudian dia menjadi sesuatu yang kemudian seolah Tuhan itu membelah diri kemudian menyatu lagi. Ya, Islam dong, banggalah dengan Islam. Jadi Islam itu logis, mudah dijelaskan dan mudah diterima penjelasannya. Ya, oke. Ya, itu analoginya bagus. Jadi saya tambahkan lagi ya. Ya, masuk akal, realistis, ya kan? Oke, silakan, mau ditanggapi. Ya, jadi analoginya bagus tapi nggak masuk akal ya. Host mungkin menambahkan. Analoginya bagus tapi nggak masuk akal. Gini, kalau analogi firman itu pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah ya. Itu analogi itu nggak nyambung Bang Jun ya. Analoginya Bang Jun itu yang masuk menurut saya loh ya, yang masuk. Bang Jun tahu kan air ya, air mineral lah ya, air mineral. Ketika Bang Jun air itu Bang Jun masukkan ke dalam kulkas, maka air itu akan beku, keras dia, ya, dia akan beku, keras. Nah, air yang beku inilah yang bernama es batu. Ya, air yang sudah beku tadi itu dinamakan dengan es batu. Nah, apakah es batu ini adalah air? Jelas air. Air yang beku, itulah es batu. Nah, apakah setelah jadi es, dia tetap air? Kita buktikan. Apakah ini tetap air setelah jadi es batu kan? Coba Bang Jun taruh es batu itu ke suhu yang lebih tinggi, yang panas. Es batu itu kan akan cair loh. Baik, saya tanggapi ya. Apakah dia berubah, bukan air lagi? Baik. Kan dia tetap air. Karena apa? Pada mulanya memang air. Sudah. Ketika dimasukkan dalam kulkas, maka air itu jadi beku. Lahirlah namanya es krim atau es batu. Gitu? Es batu inilah esensinya apa? Air, Pak. Itu setelah jadi es, dia tetap air. Tidak mungkin dia berubah jadi besi, tidak mungkin. Wong pada mulanya adalah air. Begitu juga Yohanes 1 ayat 1, Abang. Ya, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Udah, Bang Celesius, firman itu telah menjadi Yohanes manusia. 1 tadi kan, ya kan? Firman itu telah menjadi manusia. Artinya sebelum dia saya menjadi tanggapi manusia, ya. Dia Saya adalah tanggapi Tuhan. kan udah. Begitu. Silakan. Oke, saya tanggapi ya. Gini. Apakah air itu adalah air, es batu itu adalah air? Ya, itu betul. Kalau itu masuk. Tapi begini, masalahnya yang terjadi pada Yesus dengan Bapaknya beda. Bapaknya itu nggak pernah punya daging, tiba-tiba punya daging. Esensinya sudah berbeda. Esensinya Bapa pada waktu itu dia tidak bermateri seperti yang terjadi pada Yesus. Bagaimana mau dianalogikan kepada es batu dengan air? Nggak cocok gitu, Pak Celesius. Nah, ya, coba Anda baca analoginya Anda baca tidak Yohanes 1 tidak ayat apple to 14. apple. Anda baca Yohanes 1 ayat 14. Yohanes begini loh. Sekarang saya tanya, apakah Bapak bermateri berdaging pada waktu itu? Iya, silakan jawab. Iya. Jadi gini, Anda baca dulu Yohanes 1 ayat 14. Berubah. Begini loh Pak Celesius. Es batu
es batu ya, dia memang materinya air, hanya berubah bentuk, dia menjadi beku. Masalahnya yang terjadi pada Yesus dengan Bapaknya, Yesus tadi nggak punya daging, ada materi baru yang muncul pada Yesus. Bagaimana mau dianalogikan? Iya, karena itu apple tadi tidak- kan apa, dia tidak telah apple to menjadi apple manusia, gitu. Bang Jun. Tidak sama gitu loh analoginya, nggak cocok. Makanya saya ajak Bang Jun. Mana Saya logika ajak yang Bang seperti itu Jun, mau ya. dibangun pendekatannya Ya. tidak? Saya ajak Bang Jun untuk baca Yohanes 1 ayat 14. Ya silakan baca. Baca. Ya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara Terus? kita. Baik. Itu Baik. artinya Di dalam es batu artinya, apakah ada? Baik. Dengar dulu. Sebelum dia jadi manusia, dia itu sudah Allah. Sebelum es batu ini ada, dia itu sudah air. Paham itu ya? Sebelum jadinya es batu, dia itu adalah air. Makanya kita buktikan. Sudah. setelah Apakah jadi- materinya berubah? Apakah air itu berubah? Loh, setelah dari air tuh, pada mulanya air tuh, terus beku. karena Apakah ada masukkan materi dalam baru air tuh. yang pada air itu? Iya, Ada nggak materi baru, karena Pak- beku, Pak Celsius? ya tuh, karena beku dia di dalam es, dan di dalam kulkas ya, jadinya beku. Oke, Maka nggak yang apa-apa, beku- saya terima. Iya, Betul. makanya tuh, Pertanyaan saya, apakah ada materi baru pada air tersebut? tidak ada lah. Masalahnya tidak seperti itu yang terjadi pada Yesus dengan Tidak Bapaknya. ada. Tetapi, lihat Tidak lu, ada ya. kan? Lihat. Lalu yang terjadi Bapak dengan anak, Loh. Bapak dengan Yesus ini ada materi baru tidak? Aduh. Ingat loh, silakan baca jelaskan. itu Yohanes 1 ayat 14. Firman telah menjadi manusia. Kan sudah dibaca, Pak Celsius Ya, tadi makanya. baca. Baik. Makanya berarti Nah, kan dia yang sudah terjadi menjadi pada- manusia, toh. Nah, sekarang begini pertanyaan saya, Bang Yang Jun. terjadi, Pak Coba main, Celsius, tolong dijelaskan Dengar dulu, sesuai dengar dulu. enggak analogi yang Anda biar bangun? Bang Jun paham, ya, biar Bang Jun paham. Pertanyaan saya, setelah dia menjadi manusia, apakah dia bukan Tuhan? Kan pada mulanya kan dia Tuhan. Karena tidak ada sifat Tuhan pada manusia itu. Bukan Pak Celsius. Kan begini. Bagaimana mau dikatakan Tuhan? Tidak ada Gini sifat loh. Tuhan sama sekali yang terjadi pada manusia itu, gitu loh. Gini loh. Kan tadi kan Yohanes Apa kata manusia tadi? Manusia itu, aku Pada tidak lebih mulanya baik kan- daripada bapakku. Bapakku lebih besar Iya, daripada jangan aku. kemana-mana. Gimana dia Jangan sama dengan kemana-mana sifat? dulu. Ya, jangan kemana-mana dulu. Jadi ketika ya tuh, pada kan? mulanya adalah Tuhan, ya tuh, pada mulanya adalah Tuhan. Terus Tuhan ini dalam wujud manusia. Pertanyaan saya, apakah manusia Baik. yang Tuhan berwujud manusia itu apa bukan Tuhan? Bukan. Mati tidak dia pada waktu disalib? Ayo. Berarti Anda nggak paham tadi Apakah pada Tuhan bisa mulanya mati? air, ya pada mulanya air terus air itu beku dan pada akhirnya Sifat juga air tidak berubah, Pak Celsius. Tidak ada materi pada air. Itu masalahnya. kan pada mulanya Iya, kan? air toh. Terus karena dimasukkan dalam kulkas, Kemudian dia menjadi es batu, dia dibekukan. mengeras kan? Iya toh. Setelah itu ada materi baru yang di dalam air itu? Enggak, Nah, setelah sekarang jadi pertanyaannya es apakah batu ada ini- materi baru? Iya, setelah jadi es batu ini apakah dia bukan air? Dia tetap air. Betul, Nah, nggak apa-apa. makanya itu. Pertanyaannya apakah ada materi baru pada es batu itu? Ayo, Kan es batu itu kan es itu yang es batu terjadi itu kan pada air Yesus yang dengan beku. Bapaknya ada materi baru yang namanya Es daging. yang beku ya toh. Bagaimana? Keras kan, Sama toh? analoginya gitu loh. Iya. Artinya es yang batu ini, es keras ini atau es batu ini itu tetap air kan dia tuh. Cuman karena beku kok. Ya tetap air. Nah sekarang Yesus Ah. dengan Bapaknya materinya sama atau tidak? Ada materi baru atau tidak? Kan itu kan dia sudah menjelma menjadi manusia. Betul, sifat air itu berubah menjadi Sekarang pertanyaan saya, adat, apakah apakah Yesus tetapi tidak ada yang materi menjelma? baru di situ, Pak Celsius. Apakah Bagaimana? Yesus yang menjelma menjadi manusia ini dia Tuhan apa bukan?
Oke. Pertanyaannya. Gimana Bang? Bukanlah. Masuk Bang MJ? Oh silakan. Oke, Bang. gini Bang, Ya. Bang Sales. Silakan Bang. Itu kan favorit Anda, Yohanes 1:1 itu ya. Yohanes 1:1, Yohanes 1:14. Tapi jangan lupa, Yohanes 1:3 jangan lupa. Jangan lupa kan Ya, kemarin kita segala membahas sesuatu dijadikan oleh Dia. Artinya apa? Artinya segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Artinya Oke, ibunya. termasuk dirinya betul, termasuk dagingnya Yesus betul. Dengar dulu, ibunya. Iya, Ibunya sebentar. dia. Kan dia- satu-satu iya nih. toh, segala sesuatu dijadikan oleh Dia toh. Oke, sebentar. Termasuk ibunya. toh. Segala sesuatu dijadikan oleh siapa? Yesus betul. Iya. Oke. Firman telah menjadi daging. Apakah Yesus yang menjadikan dagingnya? Termasuk dagingnya Yesus? Loh, Firman telah Kan segala menjadi sesuatu daging. dijadikan oleh Dia. Apakah Iya. termasuk dagingnya Yesus? Ya, tidaklah, Bung, Dia yang Dia yang anu, Segala Dia yang sesuatu menciptakan. dijadikan olehnya, oleh Dia. Loh, Apakah termasuk dagingnya Yesus? segala sesuatu dijadikan oleh Dia? Ya, apakah termasuk dagingnya Yesus? Ya tidaklah, Bung, Dia yang menciptakan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Betul? Iya toh. Iya. Apakah ketika dia masuk ke dalam rahim Maria, apakah dia yang membentuk dagingnya sendiri? Bung, yang membentukkan segala sesuatu adalah Dia. Ini gimana? Gimana logikanya, Oke, Bang Rey? ulang. Sabar, Ayo, ulang, sabar ya. ulang. Ayo, ulang. Oke. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos, betul? Di nomor 3-nya, segala sesuatu dijadikan olehnya. Betul? Oleh Dia, Di oleh 14-nya. bukannya, oleh Dia. Hah. Iya, oleh Dia. Di 14-nya, firman telah menjadi manusia, betul? Iya, iya. Pertanyaan saya, apakah Yesus yang menjadikan dagingnya itu? Dagingnya itu dibuatkan oleh Yesus? Ini pemahaman gagal Anda di sini, Bang Greg. Ini gagalnya Iya. pemahaman Anda Apakah di situ. Yesus yang menjadikan dagingnya itu? Kan segala sesuatu dia yang menjadikan itu. Yang menjadikan sesuatu itu Dia. Iya, dia termasuk dagingnya Yesus. Tidaklah, Bung, Dia yang menciptakan. Kan dia yang menciptakan segala sesuatu, betul? Hah. Pusing dia. yang menciptakan Dia, kok termasuk Dia, gimana sih? Pusing Logika dia. itu Jadi gimana? betul kan? Dia yang menjadikan Enggak, segala logika sesuatu, dulu, betul? logika. Misalnya kamu bilang begini, yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah. Apakah termasuk Allah juga yang menciptakan? Oke. Diciptakan? Oke, dengerin. Enggak, Dia saya yang mau menjadikan analogi segala seperti sesuatu, betul? Sebentar dulu. Dia yang menjadikan segala sesuatu, betul? Ya artinya kan Dia pencipta toh. Oke, dia pencipta. Kemudian dia masuk ke dalam rahim Maria, betul? Iya. Oke, yang menjadikan daging ini siapa? Dia atau siapa? Macet kamu. Dengar dulu, Bang Greg. Kamu tuh gagal pahamnya di situ. Dia itu pencipta. Dengar dulu. Dia itu pencipta. Itu Allah itu pencipta. Lalu kamu mengatakan yang menjadikan Allah itu adalah Dia. Itu gimana ceritanya? Oke, percaya nggak ketika Ini logika manusia itu masuk ke gimana dalam logikanya? rahim? Sebentar. Ketika manusia masuk ke dalam rahim, dibentuk nggak kira-kira? Dibentuk oleh Tuhan nggak? Pada mulanya Dia sudah Tuhan. Sebentar, jawab dulu. Ketika manusia, manusia nih, di dalam rahim ini dibentuk oleh Tuhan nggak kira-kira? Jawab. Lah, Dia kan sudah Tuhan tuh, abangku. Dibentuk nggak? Dibentuk oleh Tuhan nggak? Loh, dia Tuhan kok Anda Oh, berarti bertanya? Tuhan membentuk dirinya sendiri menjadi daging. Logikamu itu gimana sih? Saya punya datanya, saya punya datanya, saya tunjukin datanya ya. Lo enggak, ketika Enggak, saya punya datanya, saya punya datanya. Analogi saya yang paling tepat Nah. tadi adalah air. Itu air yang masuk Iya, dalam saya ikutin kulkas. air ya, saya ikutin air. Saya Gitu. ikutin. Terserah mau air Artinya ke mau kan dia batu air, ke mau toh. terserah.
Saya ikutin. Artinya kan Makanya dia air ketika kan? apa? Jadi Kalau ketika Anda bertanya, apakah air ini yang menciptakan air? Itu gimana ceritanya? Oke, kan saya tanya nih, ketika Enggak, Yesus logikamu nih, itu loh. Ketika air masuk dalam kulkas, gitu, jadilah es batu kan? oke, menjadi es ini siapa membentukkan dia menjadi es? Dia kan karena dingin toh. Iya, Dibentuk, yang toh. menjadikan es ini siapa? Menjadikan dia es ini Itu kan apa yang karena- membuatkan dia jadi es? Ya karena itu tadi kulkas yang Enggak, dingin sebentar. toh. Yang membentuk dia jadi es ini siapa? Apa? Itu kan suhu toh. Suhu Berarti dingin. suhu betul. Suhu dingin kan? Suhu dingin. Iya. Berarti yang menjadikan dia daging ini siapa? Akhirnya kan dia menjadi Yang menjadikan menjadi kan beku, tadi kan? es batu nih, es batu kan? iya, dia jadi beku kan toh. Oke. Yang Pertanyaan saya, jadi apakah- bekukan, yang membekukan dia ini Apakah siapa? air yang beku ini bukan air? Oke, yang menjadikan beku ini apa? Hah. Berarti ada peran kedua kan? Ada peran kedua kan yang membentuk Ya untuk jadi karena beku suhu kan? tadi toh, karena suhu toh. Iya, kau kan lari ke es nih, es batu. Betul, Iya, betul suhu, nggak? suhu kan toh yang membuat Iya, berarti yang air bentuk ini jadi beku. es ini kan kulkas kan? Iya. Suhu kulkas kan? Yang membuat air ini beku itu adalah suhu yang ada dalam Oke, kulkas. akui suhu ya. Ya. Oke. Tetapi Oke, pertanyaan saya, ketika- apakah Sabar, es yang sabar dulu, keras, sabar. es batu ini bukan air? Oke. Ketika Enggak, jawab di- dulu, jawab. Apakah es batu ini bukan air? Oke, air. Air toh? Tapi dibentuk oleh suhu kan? Dibentuk oleh suhu kan? Iya, akhirnya kan jadi beku kan dia toh. Oke. Kita fokus kepada bentuk. Yang membentukkan Iya. ini, yang membentukkan ini. Artinya es batu ini yang keras ini esensinya air kan toh. Tapi yang membentukkan siapa? Yang membentukkan dia jadi beku ini? Tadi kan saya sudah bilang suhu yang ada di dalam kulkas. Tapi dia tidak bekerja sendiri kan? Tidak bekerja sendiri kan? Tapi dibentuk oleh suhu Itu kan kan? saya sudah jawab toh. Karena Oke. ada suhunya itu Oke, sekarang kau sudah jawab nih. Saya pengen Ya, jawaban kau juga. Sebentar. Saya pengen jawaban Bang Sales juga. Ketika Yesus daging berada di dalam rahim Maria, ini dibentuk gak daging ini? Dia kan pada mulanya itu dia Saya itu tanya adalah dibentuk Tuhan. nggak? Dibentuk nggak? dibentuk. Di dalam rahimnya dibentuk nggak? Tidak dibentuk. Berarti manusia langsung dimasukin ke situ? Iya kan dia kan Tuhan toh masuk di dalam toh. Sabar dulu. Iya. Berarti dalam perut Maria ini langsung manusia dimasukkan. Tuhan yang masuk bukan manusia, Tuhan. Iya, dibentuk kan, kemudian dibentuk kan. Hah, Aduh. dibentuk nggak? Hah, Dibentuknya bagaimana maksudnya? Dibentuk apa? Apa iya, dibentuknya? dia menjadi bayi, menjadi punya Dia kan pertama, menjadi manusia tuh, punya menjadi tangan, manusia punya inilah. bibir, punya Ya, yang ini pada dibentuk mulanya adalah dibentuk Tuhan kan? ini. Ya, Punya mata, yang punya pada rambut, mula. itu kan dibentuk kan? Iya, pada mulanya itu kan ada Tuhan itu. Saya udah percaya itu, saya ikutin itu. Sekarang saya masuk kepada rahim Maria. Ketika dalam rahim Maria terbentuklah menjadi daging, betul? Ya. Kemudian lari kepada bayi, punya telinga, punya mata, punya ini dan segala macam. Nah, yang membentuk ini siapa? Ya, Tuhan sendiri toh. Oh, jadi dia sendiri membentuk dirinya sendiri di situ. Dia kan dalam bentuk wujud manusia. Enggak, saya tanya dulu. Jadi dia sendiri membentuk dirinya di situ. Enggak. Pertanyaan Jadi dia itu loh menciptakan aneh. dirinya sendiri di situ. Namanya jadi manusia ya. Namanya jadi manusia. Dengar dulu. Namanya dia jadi manusia, makanya dia itu seperti manusia. Dia kan Ada Tuhan, Bre. Dia kan telinganya, Tuhan. ada mulutnya, Dia kan Tuhan. ada matanya, ada kakinya. Itulah dia manusia. Jadi pencipta menciptakan dirinya sendiri. Gimana pencipta? Dia pencipta. Iya, tadi kan kau bilang dia membentuk dirinya sendiri kan, betul nggak? Siapa? Nah,
Kamu kan nggak paham Yohanes 1 ayat 14. Dia telah menjadi Oke, manusia. sebentar. Kalau telah menjadi manusia, berarti kan ada telinga, ada mulut, Iya, sabar dulu. ada Kita rambut. pelan-pelan ya. Kita pelan-pelan. Apalagi? Pelan-pelan. Coba Kita kamu. pelan-pelan ya. Iya, pelan-pelan. Baca dulu Yohanes 1 ayat 14. Iya, Dia saya telah sudah menjadi ikutin. manusia. Saya sudah ikutin. Firman telah menjadi manusia. Saya Artinya kalau ikutin. telah menjadi manusia, dengar dulu Bang Greg. Greg, ya. Arti kalau telah menjadi manusia, berarti kamu bilang kan telah menjadi manusia, berarti itu sudah ada kaki, tangan, mulut, rambut dan lain-lain sebagainya. Artinya dia Berarti sama seperti sudah dimasukkan langsung ya. Tapi dia betul. mengalami berurutan bulan sampai 9 bulan kan. Dia mengandung 9 bulan Makanya atau kan, ketika makanya ditiupkan kan. roh atau dinaungi Roh Kudus langsung melahirkan atau mengikuti alur seperti manusia. ikut alur manusia tak bang. Kalau dia tidak kalau seperti itu namanya bukan manusia. Iya makanya aku Bahasanya bilang dia bang. telah menjadi manusia. Iya makanya aku Kamu bilang paham tadi. nggak? Ketika di Bang dalam Andre. perut Maria di rahim Mariani, Enggak, kamu di paham dalam rahim sebelum ke Mariani, situ. dia membentuk telinga dibentuk, sebelum ke situ, mata ya, dibentuk, jidat dibentuk. Nah yang membentuk ini siapa bang? Yang membentuk ini siapa bang? Kamu paham nggak Yohanes 1 ayat 14 itu? Paham nggak? Saya udah bilang, saya udah ikutin. Oke lah, Iya firman toh. menjadi manusia, saya Artinya udah ikutin. Firman itu telah menjadi manusia, berarti kan sudah ada matanya, ada telinganya, ada perutnya dan lain-lain. Makanya disebut telah menjadi manusia. Jadi, oke sebentar. Paham. Sebentar, saya tanya sebentar, sebentar, sabar. Fokus di situ dulu. Fokus di Yohanes 1 ayat 14. Firman telah menjadi manusia. Ketika dia sudah menjadi manusia, berarti ada mulut, ada telinga, mata, rambut, dan lain-lain. Kalau itu belum ada, itu Jadi yang namanya bukan dimasukkan ke manusia. Maria ini manusia langsung atau melalui proses? Aduh, kan di situ Jadi kan yang dia dimasukkan bilang, ke telah Maria menjadi ini langsung jadi manusia atau proses melalui roh yang ditiupkan tadi? Apa? Jadi yang dimasukkan ke perut Maria ini langsung menjadi manusia, manusia yang dimasukkan atau melalui proses pembentukan? Pembentukan apa? Iya, pembentukan tubuh, pembentukan mata, Berarti kan kamu pembentukan nggak telinga. paham Yohanes 1 ayat 14. Saya paham. Iya, telah Makanya aku menjadi bertanya. manusia. Dari mana Anda membentukkan lagi? Iya, makanya aku bertanya nih. Jadi yang dimasukkan ke Maria ini langsung menjadi manusia, punya telinga, punya mata, atau melalui pembentukan secara bertahap dari janin? Secara bertahap. Secara bertahap. Namanya manusia. Apa? Kenapa Anda ketawa, Bang? Karena Anda nggak paham Yohanes 1 ayat 14. Mati masalah teos. Apa Masalah yang nggak generasi paham anak apa? teos. Aduh mati. Mati. Apa? Matinya apa? Mati. Apa? Ayo. Anda paham nggak Yohanes 1 ayat 14 itu telah menjadi Padahal manusia? gini bang. Kan aku bertanya nih, Aku bertanya nih. Firman telah menjadi manusia. Kata abang sudah menjadi manusia, punya rambut, punya mata, punya kaki, punya tangan. Oke lah. Jadi yang dimasukkan ke dalam Maria ini langsung manusia ditaruhkan, disimpan ke dalam perut Maria, atau masih dalam pembentukan bertahap seperti janin. Nah, Ya, Anda baca Lukas 1 ayat 26. Biar Anda paham ya. jadi menarik ke sana lagi. Katanya fokus, katanya fokus. Itu kan Anda Ayat kan tanya favoritnya proses terjungkal toh. sekarang ya. Iya, enggak. Anda kan gini, Anda kan tanya proses Ayat toh. favoritnya terjungkal dia ke muka bukan. Loh, enggak terjungkal apa. Jadi sudah selesaikan dulu ketawanya. Oh iya. Ya. Selesaikan ketawanya. Nggak apa-apa. Kita mama sayang. Nggak apa-apa. Lukas 1, saya angkat Lukas 1. Kalau sudah selesai ketawanya baru saya baca ayatnya. Iya. Sudah selesai ketawanya?
Iya, iya, iya. Nggak apa-apa, ketawa terus kalau belum selesai ketawanya. Astagfirullah, astagfirullah, ya Allah ya Karim. Nggak apa-apa, Bang Greg, nggak apa-apa. Kau mau ngeledek aku ketawa nggak masalah. Selesaikan dulu ketawanya, ayo, silakan. Ya udah. Saya kasih waktu. Ya, yang ditanyakan, yang diketawakan Bang Greg itu kan pernyataannya Bang Celesius tuh. Iya makanya dia tanya proses kan toh. Proses di dalam rahim Maria kan toh. Bener nggak? Lu masih ketawa. Silakan ketawa dulu. Silakan. Lanjut. Silakan. Sudah. Masalahnya analoginya kena sendiri, ketampil sendiri. Lo bukan kena kesini ketampil. Itu sudah nggak apa-apa. Kamu boleh mengatakan itu ya. Ya. Sudah selesai ketawanya? Sudah. Ya. Tarik napas dulu. Biar tarik napas dulu, nggak apa-apa. Kita kan diskusi aja Bang Greg, nggak apa-apa. Udah sampai keluar air mataku ini. Sudah. Lanjut. Sudah. Kalau ada air minum dulu, minum. Ada air nggak di situ? Sudah, masih ada tuh ketawanya. Silakan. Lanjut Bang Greg ketawanya. Saya ambil air dulu. Saya juga ngelain. Ya, udah. Silakan. Ambil air. Jangan ambil air, ambil darah Yesus, ambil darah Tuhan. Jadi es batu ini. Nggak apa-apa Bang Greg. Aduh, es batu ini. Nggak apa-apa. Selesaikan. Sambil Anda ketawa saya minum. Ini air saya, Cleo. Ya, cari lagi lah dalil yang apa namanya, yang apa ya? Gini. Karena Yang kan lebih logis gitu, yang Bang Greg serius menanyakan proses ya. Ya. Proses ya yang ada dalam rahim Bunda Maria. Saya jelaskan dengan data ya. Lukas 1. Kalau Bang Greg masih ada Alkitab, silakan dibuka ya. Silakan. Ini Bang Greg ya, saya Lukas berapa? Lukas 1. Lukas 1. 11 sampai 1. Lukas 1 ayat 26 ya. Ya Bang. 26 sampai 38. Oke lah, silakan. Ya. Ini prosesnya Bang Greg. Bentar ya. Ini kok nggak ada di sini. Beda berarti. Bentar. Nggak beda lah, sama lah. Kita itu Aduh, ada masalah generasi. Es batunya jadi gagal dia. mana es batunya? Mana? Es batunya gagal loh, es batunya. Lo nggak gagal, lo es batu tetap air kok. ya tetap air, tapi kan esensinya beda dengan Bapa dengan Yesus. Iya tuh, artinya kan Bapak pada tidak mulanya kelihatan. air kan toh. Udah Baik. dia kalah dibentuk gitu, dia kalah dibentuk. Iya. Pada mulanya kan air toh. Iya, tapi dibentuk oleh Mana siapa? gagalnya? Dibentuk jadi batu siapa yang dibentuk itu? Yang membentuk itu apa? Enggak, Itu bukan. pada mulanya air kan toh. Ketika Oke, lanjut dia ke jadi Lukas es, nanti aku ketawa lagi nanti. ketika dia jadi es, apakah dia bukan air? Itu pertanyaan saya. Iya, tapi dibentuk oleh siapa? Dibentuk siapa? Iya, Anda jawab dulu pertanyaan saya. Ketika dia jadi beku, apakah dia bukan air? Oke. Ketika Jawab masih dulu. air nih, pada mulanya air. Air kemudian toh. dimasukkan ke dalam kulkas, kemudian dibentuk oleh suhu kulkas menjadi dibeku. Iya, tuh akhirnya kan dia tetap Maka air dia es kan, batu. toh? Hah. Betul? Nah, kemudian sama seperti firman tadi. Enggak, saya tanya dulu. Ketika air kabur ini dia, sudah jadi kabur es dia. batu, dengar dulu. Jangan ketawa Anda. Ketika air ini sudah menjadi beku dan disebut dengan es batu, apakah itu bukan air? Pertanyaan saya.
Oke, Coba ketika saya dijawab. suruh Bang Salesius, sebentar. Bang Salesius Ya, coba pergi beli jawab air. jawab dulu itu. Iya, Ketika sebentar. dia sudah Bang jadi es Salesius, batu, apakah dia bukan air? bukan air, Apa namanya? es batu. Es batu toh. Es batu kan? Hmm. Artinya es batu Iya. itu kan air yang sudah beku kan? Es batu, ya es batu. Iya tuh, artinya air yang sudah beku kan? Itu namanya es batu. Iya, es batu, ya es batu. Ya, itu. Apakah itu air? Bukan juga. Es batu itu bukan air. Sinilah gagalnya kamu, Greg. Kamu gagalnya di situ. Coba kamu Udah jadi es batu, itu kamu nggak mungkin saya bilang gini, panaskan sebentar. di suhu yang Bang tinggi. MJ Apakah pergi dia beli kembali air jadi ya. air? Tiba-tiba bang MJ beli es batu, bawa es batu ke sini. Bang MJ, saya suruh Bang MJ beli air bukan es batu. Pasti saya salahkan Bang MJ. Enggak. Ketika es batu ini kamu cairkan dari dalam suhu yang Ya beda lah. Pada waktu ini kan Dia ini jadi bahas air es apa batunya, enggak? bukan pada waktu cairnya. Iya, dia bahas jadi es air apa batunya. enggak? Gitu loh. Jadi Sekarang air apa gini, enggak? Bang ada? Celesius, Bang Celesius, saya Lanjut, suruh lanjut. beli abang es Coba. batu. Iya kan? Ini loh Ulang, air. ulang, Atau ulang, ini ulang. apa saya Ini suruh abang beli terus air? dibekukan. Ya kan, Ketika abang bawa air es ini batu. beku, ketika air Yang itu saya beli beku, salah ini enggak? adalah Enggak, pertanyaan saya, ketika Es Bang batu, Celesius Tante. saya suruh beli air, Bang Celesius bawa es batu. Salah enggak yang abang beli itu? ini pada mulanya adalah air. Air dimasukkan Iya. di dalam kulkas jadi beku. Betul. Tapi itu kan air toh. Betul air, tapi kalau saya suruh iya. Bang Celesius beli air, Bang Celesius bawakan saya es batu. Cocok Saya nggak mau apa namanya. Maka es batu itu analogi bukan lagi air, tapi dia es batu karena ada perubahan, es batu. perubahan Dengar apa dulu. namanya materi di situ. Tapi memang pada maksud dasarnya saya dia tetap tadi, air. biar anda paham. Pada mulanya itu air karena dimasukkan dalam suhu yang dingin, akhirnya dia beku. Jadilah es batu. Tapi es batu itu adalah air kan tuh. Air yang beku itu bahasanya. Bukan lagi, sudah bukan lah. Gitu. Kan jadi es Iya, batu es sudah. batu Mau nggak itu Pak Pendeta? adalah- Pak Bang Celesius suruh saya beli Es batu air, itu. ya kan? Es batu itu adalah Ini air nih. yang beku. Saya disuruh beli air sama Pak Celesius. Lalu saya bawakan es batu. Sesuai nggak yang dipesan sama Bang Celesius? Analogi itu salah abangku. Iya kan? Tidak sesuai analoginya. Analoginya Bang Celesius yang bawa. Nggak masuk lah. Nah sih. Analogi Anda itu nggak masuk dengan topik kita. Terus maunya gimana supaya masuk? Kan pertanyaan saya kan tadi tuh, ketika air ini beku dan jadilah es batu, apakah itu es batu ini? Apakah itu air? Dasarnya dia air, tetapi dia sudah Iya. menjadi beku. Air Maka dia betul, bukan toh. Itu yang bukan saya lagi maksud. seperti yang saya mau. Jadi pada mulanya air. Nah, sekarang gini, kalau analogi itu dipakai untuk menyamakan firman Yohanes 1 nomor 1, nggak sama karena Yohanes 1 nomor 1 sifatnya berbeda, materinya juga berbeda, Bang Celesius. Kenapa saya bilang berbeda? Pada mulanya Elohim itu sifatnya tidak kelihatan, tidak bermateri, punya daging. Sifatnya dia maha kuasa, dia maha besar, ya kan? Ketika dia berubah menjadi manusia, dia punya daging. Daging ini tidak lebih besar daripada si Bapak yang tadi sang sumber. Iya. Dia punya materi Artinya baru kan- yang berupa daging. Makanya Maka saya nggak bilang sama tadi. dengan analogi batu tadi. Nggak sama dengan materi es batu dengan es tadi sama. Ya, Kalau es ya, batu kan- dengan air, dia materi yang sama, tidak ada di situ materi yang baru, Bang Celesius. Betul tidak? Karena Bang Jun kan nggak hakikatnya membaca. pun berbeda. Hakikatnya tadi air ini cair, kemudian dia menjadi beku, hakikatnya sudah menjadi beku. Kan sudah hakikatnya beda air, sudah di toh. situ.
Ya memang betul secara materi utamanya adalah air, tapi ketika dia sudah menjadi beku, kan dia sudah menjadi padat itu. Iya, tetap Dia sudah air tidak kan, bisa toh? mengikuti. Iya. Ketika es batu yang sudah beku itu tidak bisa ikut bentuk dengan barang yang ditempati itu. Kan Ya, begitu. tapi Bang kan Selesi. itu kan namanya itu kan Analoginya air apapun yang beku. dibawa nggak akan kena. Dengar dulu, yang disebut es batu itu kan adalah air yang beku kan? Betul apa enggak? Iya, Betul, saya kan? ikuti. Iya, berarti kan air toh. Air Nah, yang sekarang beku. masalahnya Yesus dengan Bapaknya di dalam Makanya Yesus itu adalah di dalam kitabnya dengar Bang dulu, dengar Selesius dulu. itu beda. Kalau saya komparasikan dengan Yesus ya, dengan firman ya, firman yang menjadi manusia. Yesus itu adalah Allah yang berwujud manusia. Esensinya apa? Dengan es. Sama Esensinya dengan es sama tadi. tidak? Sama dengan air tadi tuh. Baik. Pertanyaan saya esensinya sama enggak? Dengar dulu. Yesus itu adalah Allah yang berwujud Betul. manusia. Kembali ke air, analogi saya. Es batu adalah air yang beku. Sama enggak itu? Terus beda lah. Loh, Samanya di mana? Dengar dulu. Saya tanya, adalah- yang cair dengan yang beku sama enggak? Dengar dulu. Ya, saya kan sudah ikuti. Materinya Enggak, air, Yesus- ya sama-sama Iya, iya, iya. sama-sama air Ya, bahannya. dengar dulu. Nanti Anda bantah. Gini. Yesus adalah Allah yang berwujud manusia. Itu satu ya. Saya ulangi lagi. Yesus adalah Allah yang berwujud manusia. Air, es batu adalah air yang beku. Masuk enggak itu? Artinya air yang beku inilah yang namanya es batu. Es batu adalah air yang beku. Yesus Iya, adalah tapi berubah enggak? Allah yang Berubah berupa enggak? manusia. Sifatnya berubah enggak? Selesai, Jadi kan? benda padat enggak dia? Lah iya jadi benda padat. Makanya jadi benda padat. Lah ya makanya kan berubah. Tapi kan dia itu adalah Nah, air yang sedangkan beku. dalam Bible, sebentar. Sedangkan dalam Bible, Bang Selesius, masa nggak baca sih Bible-nya? Bapa Ini tidak Bible-nya ada. berubah. Dia bukan manusia. Bilangan 23 nomor 19. Ini Bible-nya ini. Nah. Lah iya makanya. Nah, Bapak nggak bisa berubah. Hendak kau samakan apa aku dengan yang lain. Itu kata Bapak loh Bang Selesius. Gimana sih? iya itu kan sebelum Masa dia kau melanggar menjadi itu? manusia. Melanggar hukum Tuhanmu yang ada di dalam Bible. Loh. Gimana? Yang Anda baca itu Ya. dia belum menjadi manusia. Makanya Yesus Lah berubah nggak memberitahu. dia? Dengar dulu, Yesus memberitahu tidak seorang pun yang bisa melihat Bapa. Ya kan? Tidak seorang pun dia melihat Bapa. Siapa? Itu kata Yesus loh. Tetapi anak tunggal Bapa yang telah menyatakannya. Artinya Yesus Oke, itu baik. adalah Baik, kita uji Allah ya. yang Kita uji berwujud ya. manusia. Oke, baik, kita uji. Begitu Ketika loh. Yesus disalib, Yesus itu adalah Bapa itu sendiri ya, tadi yang berubah jadi materi manusia ya. Ya, ini tentang Baik, penyalipan. kita uji ya. Nah. Kita uji ya. Ketika dia disalib, apakah Bapa ikut mati bersama Yesus? Nah, itu bagus. Ini yang sering ditanya oleh teman-teman Ya, Muslim. jawab aja. Apakah Bapa ikut mati sama seperti Yesus mati? Saya jawab dulu. Ya. Jadi yang disalib itu adalah Yesus yang berwujud manusia. Itu yang disalib. Lah, tadi katanya Bapa berubah menjadi manusia. Sekarang yang Nah, mati itu itu Tuhan menjadi bukan? manusia kan seperti kita ini. Ya, pertanyaannya yang mati itu Tuhan bukan? Nah, yang salib itu kan, yang disalib itu kan adalah Yesus Iya, yang saya berwujud tanya, manusia. yang mati itu yang Tuhan atau bukan? Berwujud Ayo. manusia, yang disalib itu kan Yesus toh. Iya, yang saya enggak tanya dia berwujud manusia. Kan saya sudah akui tadi dia manusia, Bapa menjadi manusia. Yohanes 1 nomor 1. Telah menjadi manusia kan. Ketika manusia ini yang Bapa tadi itu disalib, apakah Bapa mati?
Dia kan dia bilang begini, tidak seorang pun dengar dulu, Bang, tidak seorang pun yang dapat melihat Bapa, tetapi anak tunggal Bapa lah yang menyatakannya. Katanya tadi berubah, es batu tadi kan analoginya kan? Es batu tadi benda cair berubah menjadi es batu. Betul kan? Es batu itu adalah air. Yang apa? Saya ikuti. Nah, ketika si Bapak ini berubah, bukan Bapak ini berubah menjadi Yesus, dia menjadi manusia, dia disalib tuh. Dia kan Bapak ini adalah si manusia tadi. Dia tetap Tuhan apa enggak? Es batu, air yang menjadi es batu. Apakah Bapak ikut mati bersama dengan Yesus? Ya. Apakah dia tetap Tuhan? macet kan? Apakah dia tetap Tuhan? Jadi Kan saya apakah nggak dia enak tetap sebetulnya Tuhan? dengan Bang Celsius. Jadi gini, ya Allah. Enggak. Jadi gini Apakah loh, Bang dia tetap Celsius. Tuhan ketika dia sudah menjadi manusia? Nah sekarang, oke, baik. Dia tetap Oke, Tuhan baik. kan? Dia Tuhan. Oke, saya Nah, ikuti. Dia sekarang Tuhan. pertanyaan, apakah Tuhan bisa mati? Ketika nggak bisa, Nggak bisa toh? nggak bisa. Oke, ketika Nggak bisa mati kan Yesus, Tuhan tuh? ya, Iya. ya, ketika Yesus disalib mati ingat tidak dia? dulu Bang Jun. Berarti yang mati di tiang salib itu adalah kemanusiaannya. Paham itu? Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Kan kamu bilang tadi kan Tuhan tidak bisa mati. Hah. Iya toh? Makanya Berarti tadi kan yang- berarti es batu tadi bukan air. Ya, Kan begitu berarti tadi. kan yang mati, Kenapa yang mati waktu di disalib kayu berubah? salib itu. Dengar dulu. Yang mati di kayu salib itu Tuhan apa manusia? Saya tanya Anda. Yang disalib berdasarkan es batu yang Pak Celsius bilang tadi, air kan? Tuhan yang disalib. Enggak. Saya mau Kan maunya gitu tadi kan? Saya mau garis bawahi dengan pernyataan Anda tadi. Tuhan tidak bisa mati. Oke, kita sepakat. Tuhan tidak bisa mati. Ya. Kita ikuti dia Sekarang Bang Greg. yang disalib itu, Es yang batu itu disalib adalah air. Ya. Yang Yesus disalib. Dengar dulu, Tuhan. jangan ke air Ketika dulu. Yesus disalib, Jangan ke air dulu. lagi dia pakai air. Jangan ke air dulu nanti. Dia pakai air. Intinya di Yesus. Ya, intinya di Yesus. Bang Jun mengatakan Tuhan tidak bisa mati. Ya toh? Ya, Bang Jun mengatakan Tuhan tidak bisa mati. Oke, kita sepakat. Memang benar. Pertanyaan saya, yang disalib itu, yang disalib oleh tentara Romawi itu, Tuhan apa manusia? Menurut Yohanes 1 nomor 1 dia Tuhan. Waalaikumsalam. Enggak, yang saya tanya itu. Menurut yang Yohanes disalib- 1 nomor 1 dia Tuhan. Lah, Iya. kan maunya Yang- Tuhan. Nanti saya bantah. Yang saya tanya Bang Jun, yang saya tanya itu, yang disalibkan oleh tentara Romawi itu, Tuhan apa manusia? Udah clear kalau dia bukan Tuhan. Iya. Sudah selesai, Yesus bukan Tuhan. Kan tadi, Apalagi kita mau diskusi, kita Bang sepakat Jun sudah kan? tadi mengatakan, Bang Jun tadi mengatakan ya sebelumnya loh, Tuhan tidak bisa mati. Oke, kita sepakat, benar itu, Tuhan tidak bisa mati. Nah sekarang pertanyaan saya, pertanyaan saya, yang disalibkan oleh tentara Romawi, Tuhan apa manusia? Ya udah, saya ikuti manusia. Manusia kan? Manusia kan yang disalib. Berarti bukan Tuhan Yesus ya? Berarti bukan Tuhan. Oke, sepakat kita ya, Yesus bukan Tuhan ya? Dia kan manusia sepakat yang ya. disalib itu loh, yang disalib. Ya, ya, bukan Tuhan ya. Yang ditombak Ya, oleh dia bukan tentara Tuhan kan, Romawi. mati kan? Enggak. Saya Oke. tanya dulu. Manusia Yang ini Tuhan ditombak bukan? oleh tentara Romawi itu, Tuhan apa Ya, manusia? baik, saya manusia. Saya ikuti Manusia, sudah. sepakat kita. Ah. Betul itu. Ya udah, Karena berarti apa? Yesus bukan Tuhan tidak ya? bisa mati kan? Ya, berarti Yesus bukan Tuhan karena dia mati. Anda bingung di sini. Selesai, apa lagi yang mau kita diskusikan? Selesai itu. Oke, Artinya yang Bang Greg, disalib. kita udah dapat kesimpulan bahwa Yang disalib adalah manusia. kan kan? saya ikuti terus loh maunya Bang Celsius. Tadi saya bilang bukan Tuhan, Bang Celsius Tuhan. Saya ikuti dia bukan manusia.
Apa saya ikuti dia sekarang manusia, berarti Yesus bukan Tuhan. Sepakat, kita sudah cocok dengan ajaran Islam. Ya, yang saya garis bawahi, yang disalib itu Tuhan apa manusia? Jawab. Ya udah, Tuhan, saya ikuti lagi. Gimana? Tuhan. Loh, berarti pernyataan Anda salah bahwa Tuhan tidak bisa mati. Ya maunya Pak Salah Celsius dong. kan begitu. Loh, kan Maunya kamu Yesus tadi, Tuhan kan? Kamu bilang tadi barusan yang Loh, disalib gimana? adalah Tuhan. Ya toh, yang disalib adalah Tuhan, kata kamu toh. Lah ya sekarang saya Padahal tanya, sebelumnya- Yesus Tuhan bukan? Iya, Saya padahal tanya Bang sebelumnya Celsius, Anda Yesus itu Tuhan bukan? mengatakan, dengar dulu. Sebelumnya Enggak, saya Anda tanya Bang mengatakan- Celsius. Whatever lah, Sebelumnya terserah. Bang Jun mengatakan begini, Bang. Dengar dulu Bang Jun, anak ganteng gini. Jadi gini, sebelumnya Bang Jun iya dong. mengatakan, sebelumnya Bang Jun gimana? mengatakan Tuhan tidak bisa mati. Oke, kita kunci. Ya. Saya tanya barusan toh, yang disalib itu Tuhan apa manusia? Kamu Manusia, barusan kita menjawab ikutin. Tuhan. Ya manusia. Oh, manusia lagi. Manusia lagi. Sudah. Ya benar Sudah. berarti toh. Nah saya tanya sekarang, Yesus ini Tuhan bukan? Benar ya? Mas sholat. Tanya apa lagi? Tanya apa lagi? Silakan. Tanya apa lagi? Oke, gantian. Ntar dulu, Sudah clear, toh? gantian. Sudah clear yang disalib adalah Oke. manusia. Oh, jadi manusia ini bukan Tuhan? Tuh, jangan tanya itu. Yang disalib Enggak, ya. itu adalah Manusia ini manusia. Tuhan atau bukan? Wah, Tapi Bandung sudah paham ya. Yang disalib adalah manusia. jadi Yesus kan? ini manusia atau Yesus Tuhan? bukan Tuhan, kelar udah. Nah gini, sekarang saya gini. Anda tanya, apakah Masalah Yesus ini ada manusia? teos. Apakah Yesus ini Tuhan? Ya kan, itu pertanyaan selanjutnya toh. Apakah Yesus ini Tuhan? Kan begitu toh pertanyaannya toh. Bener enggak? Yesus adalah Tuhan. Makanya Yohanes 1 Ya udah. ayat 1. Apa itu aku tanya sama Bang pada- Celsius, Yesus manusia atau Tuhan? Ayo. Tawa dong. Oke, Yesus ya. Ketawa Kamu sendiri tanya dia Yesus bilangnya dia Tuhan apa manusia? Bang Celsius. Ya. Tuhan apa manusia? Jadi Yesus, kemanusiaan Yesus ini manusia atau Tuhan? Jadi Yesus itu abangku, ya, Tuhan yang berwujud manusia. Itulah Yesus. Oh, berarti manusia bukan Tuhan? Loh, Tuhan yang berwujud manusia. Karena Oh, berarti Tuhan. sebelum, dengar dulu. Karena Waalaikumsalam. sebelum dia menjadi manusia, dia sudah Tuhan. Oh, sudah Tuhan. Ketika menjadi manusia, Ya. jadi Tuhan juga? Karena sebelum Enggak, jadi ketika es jadi batu, manusia, Tuhan enggak? dengar dulu. Karena sebelum jadi es batu, dia itu sudah air. Iya. Kemudian, oke, sebentar. Setelah menjadi manusia, dia ini Tuhan atau enggak? Masih Tuhan? Ya tetap Tuhan lah. Berarti yang mati Tuhan? Loh, tadi kan Bang Jun mengatakan yang katanya disalib dia itu Tuhan, adalah manusia itu Tuhan. manusia toh. Syukuran. Yang Jadi disalib manusia ini bukan Tuhan manusia, atau toh. bukan manusia ini? Oke, Balik Firman lagi. telah menjadi manusia. Pertanyaan saya, manusia ini Tuhan atau bukan? Jadi manusia Yesus, ya Bang Greg, manusia Yesus adalah Tuhan yang berwujud manusia. Tuhan yang berwujud manusia, berarti manusia Tuhan. Ya. Oh, Tuhan berarti yang Tuhannya- berwujud manusia. Assalamualaikum. Apakah itu Tuhan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, benar. Apakah itu paham Tuhan? saya paham. Berarti Tuhannya abang ini manusia. Tuhannya saya itu ya tetap Tuhan berwujud manusia. Bukan manusia. Yesus kan Bang Jun tanya, Yesus ini Tuhan apa manusia? Iya. Saya jawab, Yesus adalah Tuhan yang berwujud manusia. Tuhan yang Selesai, kan? berwujud manusia. Berarti Nah. Tuhannya abang manusia. Berwujud manusia. Iya, Tuhan abang berwujud manusia. Berwujud manusia
manusia toh. Itulah Yesus itu. Iya, berarti abang Jadi menuhankan Yohanes manusia. Jati. Menuhankan Yesus toh, karena dia itu Tuhan. Paham nggak sih? Karena pada mulanya dia itu adalah Tuhan. Mati masalah generasi anak Theos. Ketika dia menjadi manusia, dia tetap Tuhan. Ketika ini menjadi Nah, Tapi- Bang Celesius, waktu dia disalib, ini kan Tuhan yang berubah menjadi manusia. Nah, Tuhan yang jadi manusia ini ketika disalib, dia metong nggak? ketika disalib. Ayo. Kan kamu bilang tadi yang Ya. disalib itu adalah manusia toh. Kalau manusia berarti Nah, berarti bukan Tuhan lagi kalau kayak gitu, kena lagi. Ini susah ini. Maju kena, mundur Maju kena, mundur kena. Berat ini. Jawabannya Iya. gini Pak Celesius. Jawabannya begini. Jawabannya cuma Kan satu Bang Jun tuh. tadi bilang tuh, Bang Jun tadi bilang Tuhan tidak bisa mati. Oke, benar. Tuhan tidak bisa Iya. mati. Berarti yang Yesus mati di kayu tidak? salib itu adalah manusia kan? Nah, Benar apa enggak? katanya tadi Yesus Enggak, adalah benar apa enggak? Tuhan yang mati menjadi di tiang manusia. salib itu adalah manusia tuh. Berarti manusia ini bukan Tuhan. Nah, kena lagi. Nah, manusia ini Memang teologi ini Bang, Bangku. Teologi ini Tapi sudah baca 2 Yohanes 1:7 ya? 2 ya? Sudah baca ya? Oh, belum. Oh, coba Pak. Coba dibuka 2 Yohanes 1:7 Pak. 2 Yohanes 1. Iya, ini Salah, menarik ini ya. pembahasan ini Memang- kan, hiburan. Tentang iman, tentang firman ini memang Iya. Abangku. Mencakup luas keseluruhan. Betul. tapi kita belum bawa Yohanes 12:4-8-9 nih. Kacau lagi Ah. nanti. Coba kita bawa 2 Nanti Yohanes kalau 1:7 dulu. nanti setelah ini loh ya, saya mau tanya tentang firman dalam bahasa Arab. Oh, gampang itu. Gampang. Yang artinya itu kalimat Allah kan dia tuh. Saya Ya, mau ya, tanya gampang. itu nanti. Siap. Ya. Oke ya. 2 Yohanes berapa? 2 2 Yohanes 1:7. ayat 7 ya. Ayat 7. Oke. Kita baca. Waduh kok. Bentar. Tak ganti HP nih. Ya. 2 Yohanes 1:7. Yohanes 1. 2 Yohanes 1 ayat 7 ya. Iya. Oke. Ini abangku, saya baca ya. Siap, Abang. 2 Yohanes 1 ayat 7. Ini. Sebab, itu maksudnya ya. Iya. Oke, tentang penyesat ini ya. Iya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Silakan Abang, apa yang ditangkap? Iya, datang sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Datang sebagai manusia. Oh, bukan Dia Tuhan kan? bilang begitu tuh. Ayatnya Bukan. kan dia datang sebagai manusia kan toh. Ya, berarti datang sebagai manusia kan, bukan sebagai Tuhan kan? Datang sebagai manusia. Iya memang. Dia kan Berarti bukan Yesus Tuhan. kan manusia, Bang. Ya, berarti bukan Tuhan. Gimana sih? Ayo. Kan dia dilahirkan toh. Nah, yang dilahirkan di Manusia dia. yang lahir di Lukas 2:11 manusia atau Tuhan? Kan sudah jelas ayatnya itu. Ya, banyak Lukas penyesat. Nah, coba di Lukas Lukas 2:11. Lukas 2:11. Tadi di 2 Yohanes 1 datang sebagai manusia, ya kan? Sebagai manusia toh, berarti berarti kan dia itu Allah yang berwujud manusia. Itu Udah ada di situ, jangan tambah-tambah, jangan nambah-nambah, jangan nambah. Ya. Coba Sekarang baca apa lagi? Lukas 2:11. Lukas 2 nomor 11 ya. Iya.
Mantap nih, Yesus nih membuat orang kalang kabut berbicara. Banyak pendeta yang lari ke hutan itu gara-gara itu. Lukas 2 ayat berapa? Ayat 11. Ayat 11. Ayat 11 ya. Membuat orang jadi cerdas ya. Iya, betul. Termasuk Pak Jun ini. Jadi cerdas. Pak Jun cerdas orangnya. Ya. Lek Bang Greg ini kayaknya setengah-setengah cerdas ya. Iya. Hari ini tuh, Udah error dia itu kayak gitu deh. sorry Bang Greg, sorry. Siap. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir Tuhan atau yang lahir Tuhan atau bukan Tuhan? Kristus ya toh. Tuhan atau bukan Tuhan? Ya, yang lahir Tuhan atau bukan Tuhan? Gini Abang, kalau Iya. ayat ini ya, Abang harus paham dulu Kristus itu apa sih? Kristus Tuhan. Artinya apa? Kristus yang apa? diurapi. Yang diurapi. Berarti kan seseorang, ada sosok seseorang kan? Ya. Yang diurapi. Oleh? Ya tuh, yang diurapi. Oleh? Artinya yang diurapi yaitu Kristus Tuhan. Ya, siapa? Ya, siapa yang mengurapi? Dengar dulu. Iya. Jadi itu kan sosok. Abang sudah mengatakan iya bahwa itu ada seorang sosok yang diurapi. Ya, siapa yang mengurapi? Siapa yang diurapi itu? Siapa yang diurapi Tuhan? Artinya yang diurapi oleh Tuhan ini, ya toh? Yang diurapi ini adalah Tuhan. Gelarnya Tuhan. Ya, jadi siapa yang mengurapi? Yang mengurapi jelas Tuhan lah. Berarti Tuhan mengurapi Tuhan. Loh, ini kan gelar. Gelar mengurapi Tuhan, gelar Sosok, dengar dulu. Sosok, seorang sosok yang diurapi. Gelarnya apa? Tuhan. Gelarnya Tuhan kan? Ya. Iya. Oke. Yang mengurapi gelarnya apa? Yang mengurapi gelarnya apa? Yang mengurapi ya Tuhan juga. Berarti Tuhan mengurapi Tuhan. Loh. Ayo, coba. Kan Ayo. Kristus Kesana itu kan kena kesini kena maju kena mundur kena Kristus. mati aja dah. Iya. Iya. Kristus tadi Abang mengatakan orang yang diurapi. Yang diurapi. Ya Tuhan. toh. Kan Sosok bersambung toh. itu. Betul. Sosok yang diurapi oleh Tuhan kan. Ya. Tapi yang diurapi sosok ini gelarnya Tuhan. Ya. Gelarnya. Yang diurapi Gelarnya. sosok. Ya. Yang diurapi Itu. gelarnya sosok Tuhan. Sosok yang digelari Tuhan. Sosok. Ya, dengan sosok yang diurapi. Ya, sosok yang diurapi gelarnya adalah Tuhan. Nah, siapa sosok itu? Yang digelar. Kan sosok itu kan siapa sosok itu toh? Telah lahir bagimu mana tadi ayatnya? Memang kita harus jeli Abang tuh ini ya. Iya. Jadi mohon maaf kalau saya kurang. Udah hafal juga dia ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu sangat jelas. Berarti hari ini telah lahir manusia bagimu. yang lahir itu, manusia yang lahir yang diurapi itu gelarnya Tuhan. Berarti sosok manusia yang lahir gelarnya Tuhan. Iya. Itu yang lahir gelarnya kan. Nah, yang mengurapi siapa? Yang lahir kan sosok toh. Sosok Yesus. Sosok yang lahir ini adalah gelarnya adalah Tuhan. Sosoknya Yesus, gelarnya Tuhan. Betul? Sosok yang lahir itu ya. Makanya Yesus itu memang gelarnya Tuhan. Yesus itu gelarnya Tuhan yang diurapi oleh Allah Bapa tuh. berarti Tuhan mengurapi Tuhan. Nah, Tuhan mengurapi Tuhan. Yang diurapi oleh Sang Sumber. Sang Sumber ini Tuhan atau bukan? Allah. Oh, bukan Tuhan. Ya. Tuhan. Berarti Tuhan. Ya, berarti Tuhan mengurapi Tuhan.
Lu mana sih? Sosok. Gimana sih? Aduh. Gimana sih? Atau begini aja Tuhan deh. mengurapi Tuhan. Yang diurapi Ya. itu adalah seseorang, Ya. sosok. Sosok Itu yang diurapi oleh, oleh Tuhan tuh. berarti Tuhan mengurapi Tuhan. Aduh, ini Anda ini enggak paham Anda ini. Atau ke Lukas 2:22 aja Pak, terus scroll. Lukas Udah 2:22 lah, deh. itu Satu lagi. Ke Lukas 2:22 terus ke bawah. Mati anak teos, Ah. anak teos. Coba buka dari berapa ya? Jadi ini Lukas sebelum 2:22 itu ya. abangku, sebelum itu Iya, iya, ya, iya, sebelum iya. itu. Jadi tidak ada Tuhan mengurap Tuhan, tidak ada. Loh. Yang ada itu Tuhan mengurapi seseorang. Siapa seseorang itu? Seseorang itu, ya, bukan Tuhan mengurap Tuhan, bukan. Seseorang yang diurapi Tuhan siapa? mengurapi seseorang. Iya, siapa seseorang itu? Makanya di situ kan telah lahir bagimu juru selamat. Artinya kan ada seseorang. Oh, berarti Dia Tuhan dia mengurapi seseorang. Iya, Nah, seseorang ini gelarnya Tuhan. gelarnya Tuhan. Berarti Tuhan mengurapi Tuhan. Balik lagi. Saya minum dulu ya, saya minum. Iya, minum dulu oleh kapal. Tapi menarik ya, satu lagi Pak. Makanya saya banyak tanya pendeta banyak lari pendeta ini Pak. Coba buka di Lukas 2:22 selanjutnya itu Pak. Ya ini terakhir ya, mari ngono aku sing tanya ya. Iya. Lukas 2 ayat 22. Iya. Oke. Mantap ini. Ini bang siapa namanya? Enggak mau jenenge iki. Iku Bangke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Namanya Bangke. Panggil aja Bangke gitu. Ya. Janganlah, Sebut. nggak baik nama itu. Sabar. Kasih Dia nama yang namanya jelas. Kevin. Hah? Namanya Kevin, disingkat Oh, Bangke. Kevin. Oh, Bangke. Iya, Kevin. Iya, Bangke. Ngawur kamu Iya. tuh. Aduh, Kevin ya, Mas Kevin. Ya, Kevin Simanjuntak. Iya, Kevin. Ya. Iya. Kevin Simanjuntak. Ini ganteng Mbak Singkat Kevin aja. ini kok nggak kelihatan mukanya. Iya. Bangke gimana nggak ganteng? Kayak Gregorius Ya. lo ganteng, hidup Iya, iya, panjang. Bang Jun Ya, juga. Ya, coba Pak. Ini memang kecing onta ini asal ngomong aja, menghujat. Kalau saya penguasa gelap, makanya di sini saya gelap, nggak kelihatan, gelap. Nah, coba. Oh, Mulai lagi memang muslim ini nanya-nanya. Ya, silakan. Saya baca Bangku ya. Ya, Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, apa? siapa dia itu? Dia siapa? Siapa ini? Ini kan gini ya Bangku ya. Iya. Penjelasannya Iya. ya, penjelasannya gini. Iya, silakan. Menurut hukum Taurat ya, orang yang Ya. itu setiap bayi yang baru lahir berumur 8 hari ya, Ya. itu wajib disunat. Karena Maria Ya. adalah orang Yahudi, maka anak yang baru lahir yang bernama Yesus ini harus disunat. Di Ya. mana dia Dan- disunat? Ya toh, di mana dia disunat? Di rumah Nggak tahu. Tuhan. Oh, di rumah Ya kan? Tuhan. Ya. Ya toh, di Kata rumah siapa? Tuhan kan? Di Kata bait siapa? suci. Kata Ya. siapa? Ya, Kepada nanti kita buktikan. Iya. Nanti itu ya. Oke. Jadi yang Anda tanya apa? Sini. Dia itu siapa tadi? Dia itu ya Yesus maksudnya. Berarti Tuhan. Yesus kan Tuhan. Kalau ayatnya itu kan disebut belum. dia, tuh, bukan Tuhan. Belum Yesus jadi bukan Tuhan. Belum Ya, jadi. Ini kan ayatnya itu. Anda baca ayatnya. Anda baca ayatnya. Genap
usia 8 hari, mereka membawa dia. Dia ini siapa? Bukan Tuhan kan? Dia ini siapa? Narasinya kan bukan Tuhan tadi itu. Iya, berarti dia ini siapa? Lah iya, saya kan sudah jawab Yesus toh. Berarti Yesus bukan Tuhan. Saat itu belum, Papi. Saat itu belum jadi Tuhan dia. Sudah, Nanti- Lukas 2:11 yang lahir Tuhan. Iya, pada saat itu lahir Tuhan. Waktu 8 hari itu gagal lagi dia jadi Tuhan. Jadi gini, nggak bisa. Iya. Bang Kevin, Bang Greg, Bang ya. Jun, Bang Jun. Ya. Bangke. Jadi ketika Yesus lahir, ya, Ya. orang-orang Yahudi belum mengenal dia. Ya. Oh, Yang dilahirkan oleh Maria ini Tuhan apa tidak? Orang tidak tahu. Dia masih bayi loh. oh masih bayi. Oh, waktu bayi bukan Tuhan. Ya. Jadi di situ kan dilahirkan oleh Bunda Maria. Setelah umur 8 hari, Maria membawa dia, maksudnya Yesus itu untuk disunatkan. Diserahkan kepada Ya, artinya Tuhan. orang-orang yang di sekitar situ belum tahu kalau dia itu adalah Tuhan. ya, dan diserahkan Kepada Tuhan kan Tuhan. berarti Tuhan Kepada diserahkan Tuhan. kepada Tuhan. Berarti Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Ya, jadi gini abang. Iya. Abang mungkin, abang nggak paham arti kata Tuhan itu apa sih? Oh, nggak tahu. Coba. Ya, di situ kita semua ya, bahkan orang Kristen juga ada yang tidak paham arti kata Tuhan itu apa sih? Coba. Yang mati dan bangkit. Begitu kata Tuhan langsung yang pencipta langit dan bumi. Itu sebetulnya bukan itu artinya. Oh, berarti Tuhan Yesus itu bukan penguasa. pencipta. Berarti Yesus bukan pencipta. Dengar dulu. Iya. Kata Tuhan di ayat ini ya bangku yang Anda bawa, kata Tuhan di situ itu adalah penguasa. Siapa penguasa yang menyunatkan Yesus siapa? Siapa? Itu yang menyunatkan Yesus ini siapa? Penguasa setempat. Oh, berarti yang menyunatkan Artinya Yesus Tuhan juga. itu disunat oleh penguasa Sanhedrin kalau tidak salah bahasa anunya itu. Sanhedrin artinya Sanhedrin. pemuka agama. Berarti Itu yang menyunatkan, sabar dulu Pak. Berarti Artinya- yang menyunatkan Yesus Tuhan. Para Sanhedrin itu toh, para pemuka-pemuka agama itu arti kata Tuhan itu kan penguasa. Betul Papi. Jadi yang berkuasa Berarti- untuk menyunati Yesus itu adalah pemuka-pemuka agama. Ya, itu Tuhan. Masuk akal. Itu Masuk akal. Masuk Masuk akal. Bang Abo, masuk. Masuk akal. Iya. Masuk Karena akal. Sudah. sebagaimana yang dikonfirmasi dalam Al-Quran bahwa mereka itu orang-orang Yahudi dan Nasara menjadikan rahib-rahib alim-alim mereka sebagai Tuhan. Iya, sebagai Betul. Tuhan. Artinya kata Tuhan itu bisa disematkan kepada siapa saja. Gitu. Berarti Kepada Bang kalau- Greg, kalau- ketika saya dengar dulu, ketika saya tunduk taat pada adatnya Bang Greg, ya, maka saya harus mengikuti tunduk taat ajarannya Bang Greg. Makanya saya disebut Tuhan. Oh, Disebut berarti Tuhan, Bang. gini Pak. Kalau cara kita baca Bible itu gini. Kalau Tuhan merujuk kepada Bapa, itulah Tuhan yang benar, gitu kan? Pencipta langit dan bumi. Kalau ditujukan kepada orang-orang, maka itu bukan Tuhan yang benar. Setuju? Ya setuju lah. Oke, termasuk Kalau Yesus dewa-dewa, bukan Tuhan yang benar. benar. Ya kan, termasuk Yesus kan? Yesus ini Tuhan yang benar atau Tuhan yang tidak benar? Tidak, Kalau tidak dia benar. Tuhan yang benar. Berarti ada dua. Lari lagi dia. Berarti ada dua Bapak. Karena Ada dua Tuhan. Iya, sebelum dia menjadi Iya. manusia, dia itu sudah Tuhan, abang. Nah, setelah jadi manusia Tuhan bukan? Setelah menjadi manusia ya dia tetap Tuhan. Oke, berarti ada dua, satu di sorga, satu di bumi. Tuhan, ya iya, Tuhan yang betul dibawa ke, ya kan? Begini. Umur 8 hari Tuhan yang betul dibawa ke Tuhan yang tidak betul untuk disunatkan. Jadi gini, Bang Kevin ya, Bang Kevin. Nah, bukan Bang Kalau Kevin, ini abang Michael. mengarah-
Ya. Saya Michael. Oh, Michael. Yang itu, ya itu Kevin. Oke, Jadi lanjut. Pak Michael. Ya. Ya, Jadi ketika Anda mengatakan Tuhan di bumi, Tuhan di surga, itu Anda sudah mau mengatakan bahwa Tuhan itu tidak maha kuasa. Yesus yang ngomong Ya. loh. Tuhan tidak maha kuasa. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Dengar dulu. Ada orang, teman-teman ya, teman-teman Islam lu bertanya, Yesus itu Tuhan di mana sih? Kan begitu Ya, tuh. karena dia ngomong, dia bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Tapi kan Terus Anda dia nggak Tuhan di baca mana? segala kuasa, ya tuh. Segala kuasa di surga. Wah, dan di Yesus bumi. Yesus salah ngomong berarti. Lebih Ya, paham orang Kristen segala daripada kuasa. Yesus. Dengar, Kan begitu. Segala kuasa di surga dan di bumi sudah aku terima. Itu kata Yesus. Loh, kenapa dia Jadi masih kalau- ngomong aku bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi? Iya kan dia sebagai manusia, abangku. Ya betul, Yesus lah. Iyalah. Berarti dia bukan Tuhan. Manusia berarti bukan Manusia Tuhan, dia, Pak. bukan Tuhan. Tidak. Bukan Tuhan berarti. Loh, Bapak yang bilang kan dia masih di bumi, manusia. Iya kan? Dia kan sebagai manusia. Dia Berarti bukan yang Tuhan. berwujud manusia. Apa manusia yang berwujud Tuhan, Pak? Oke, selesai ya. Ah, sudah, Aku tak boleh selesai tanya pun apa tak enggak apa. ini? Nah, kalau saya gampang satu kali. Ya, silakan. Boleh tanya apa Ya, enggak? itu sifat. Boleh. 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 Kita jawab singkat, jelas, padat, Pak. Kalau kita jawab itu Ya, nggak muter-muter Bang Jun. kita. Ini Bang Kevin ini ono kitab Alkitab apa nih? Ono salibnya di atas. Nah, silakan. Jadi Dia mau pertanyaan masuk saya ke begini sifat. ya Bangku ya. Kalau Ya. dalam Alkitab tadi kan yang kita sudah bahas tentang seorang sang firman ya. Dalam Alkitab saya tuh. Iya. Jadi firman itu adalah Allah itu sendiri. Itu dalam Alkitab. Kalau Islam, Firman kalau saya, Tuhan adalah Tuhan. Itu kalau dalam saya, Alkitab. kalau di Islam bukan. Silakan. Ya Lanjut. makanya itu yang saya tanya. Iya, Jadi iya, gini, iya. dalam Islam itu kan firman itu kan adalah kalimat Allah kan. Benar Ya, salah? betul. Kalimat Allah. Ya, Ya. Nah sekarang pertanyaan Allah. saya Bang Greg, Bang Jun sama Mas Kevin atau siapa tadi. iya. Michael. Kalimat Allah ini pencipta apa ciptaan? Aku pencipta, nggak bisa Pak. Itu sifat. Nah, ya saya tanya dulu, jawab dulu. Kalimat Allah itu pencipta atau ciptaan? Bukan sosok. Kalimat Allah itu bukan sosok dia. Jadi tidak bisa Nah, iya dikatakan pencipta. apa dia? Apa? Nggak ada Pak. Itu sifat dia. Lihat kalimat Allah. Atau gini lah, saya kasih narasi gini dulu, biar Anda lebih anu lagi ya cara jawabnya. Gini, Anda sepakat nggak bahwa langit dan bumi beserta isinya dijadikan oleh Allah melalui kalimatnya? Benar apa salah? Melalui perkataannya, betul. Melalui perkataannya toh? Ya, Ya, jadi segala sesuatu nih langit dan bumi beserta isinya Iya. itu dijadikan oleh Allah melalui kalimatnya. perkataannya, betul. Benar ya? Nah, berarti sekarang saya tanya, kalimat Allah pencipta atau ciptaan? Bukan, dia kan sifat. Melekat dia Pak. Bukan Ya, sosok. iya, apa dia? Sabar Apa dulu ya. Ah. Kalau pencipta berarti ada sosok yang menciptakan, betul? Kalau ciptaan ada sosok yang diciptakan, betul? Nah, kalau kalam sifat Tuhan Allah itu tidak ada sosoknya, tetapi sifatnya. Paham? Tapi kan abang sudah sepakat, kita sudah sepakat bahwa segala sesuatu, ya tuh, langit dan bumi beserta isinya dijadikan oleh Allah melalui firman-Nya toh. Nah, kalau di dalam Islam, ketika Tuhan ingin menjadikan, Allah ingin menjadikan, dia cukup berkata, jadilah, jadi yang menjadikan ini Sabar, Papi. bukan sosok. Papi, izin masuk. Izin Saya mau masuk ke analogi. Bukan Saya kata mau masuk ke melalui. analogi. Bukan melalui. Ah. Bukan, beliau itu mengatakan menciptakan melalui firman-Nya, bukan melalui.
dengan firman, dengan perkataannya. Dengan Ya, perkataannya. dengan perkataannya toh. Iya. Iya, Saya dengan ambil contoh cara. abangku. Dengan Saya cara ambil contoh. melalui. Dengar dulu. Ya, iya, Ini dengan kan cara yang melalui lah, session saya ya. untuk bertanya. Ya. Session saya untuk bertanya. Karena saya tadi sudah menjawab semua, walaupun tidak puas Anda menerimanya. Sekarang kasih waktu session saya untuk bertanya ya. Jadi Iya. gini, Nanti saya akan bawakan. coba kita lihat di kitab Kejadian abangku. Di situ dia tulis begini. Allah berfirman, jadilah terang. Ya toh. Ya, sekali lagi, Allah berfirman, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Artinya apa? Yang membuat terang ini jadi itu adalah Allah kan? Benar apa Nah, salah? di situ kan ada Iya. Iya, dengar dulu. Dengar dulu. Kita sudah sepakat tadi, segala sesuatu dijadikan oleh Allah kan, tuh melalui firman-Nya. Ya kan? Sekarang saya ambil contoh tadi. Firman, Allah berfirman, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Pertanyaan saya, yang membuat terang ini jadi siapa? Allah. Allah. Oke, sepakat. Terus yang mengatakan jadilah terang, siapa? Allah. Allah. Berarti kan dia adalah pencipta. Bukan. Masa kalimat pencipta? Yang mengatakan itu adalah pencipta, tapi hasil dari perkataan bukan pencipta. Contoh, Itu tadi jelas loh abangku. Abangku jelas tadi. jadi gini Pak, tolong dengar ya. Sifat Allah itu menciptakan, sifat. Ya. Bagaimana cara dia menciptakan? Dengan cara berfirman, Berfirman berkata. toh, dengan berkata kan? Ya, sabar dulu. Ketika dia berfirman, ini bukan sosok, tetapi perkataan. Cukup dia berkata saja, jadilah terang ini bukan sosok, tetapi hanya perkataan. Yang saya tanya, yang mengatakan jadilah terang ini siapa? Tuhan. Tuhan toh. Iya. Tuhan toh. Jadi yang mengatakan jadilah terang ini kan kalimatnya toh. Iya, dari Kalimat hasil Allah, berkata kan? dia. Iya. Berarti kalimat Allah ini adalah Allah kan? Bukan. Oh bukan. Tapi Berarti dia hasil bukan pencipta kalau. berarti kalau perkataan itu hasil daripada Tuhan berfirman, berkata. Kan tadi kita sudah sepakat abangku, ya. Tadi kita sudah sepakat bahwa Allah menjadikan segala sesuatu Enggak gini Dengan- Bang. Gimana sih abangnya? Bentar, Bang Sales. dengan firman-Nya toh. Gini. Atau saya analogi Nggak, aja deh. dengar dulu, ketika Sebentar kita dulu. Kasih analogi aja, setelah ini biar sudah masuk jadi. dulu. Sabar, saya analogi sedikit Pak ya. Silakan. Kalam itu adalah sifat Tuhan yang melekat pada dirinya. Ini sifat ya, bukan sebuah sosok. Karena kalau dia sosok, makanya nanti ciptaan atau pencipta. Maka kalau yang menciptakan berarti ada sosok yang menjadikan sesuatu. Berarti dia dikatakan pencipta. Ya kan? Kalau ciptaan ada sosok yang dijadikan oleh pencipta. Berarti itu sosok. Makanya tidak tepat Anda mengatakan bahwa kalam ini pencipta atau ciptaan, karena dia bukan sosok. Saya analogi sedikit Pak ya. Bapak tahu tidak jembatan? Ya, lanjut. Bapak tahu tidak jembatan? Tahu. Jembatan itu ada kolong jembatan, betul? Ya. Sifat jembatan itu adalah kolong jembatan, betul? Sifat jembatan adalah kolong jembatan. Iya. Coba lanjut lagi. Kalau sabar. Ada jembatan, ada kolong jembatan, betul? Ya. Yang mana yang jembatan? Yang mana yang jembatan? Ya, jembatannya atau kolong jembatannya? Artinya itu ya, ada jembatan pasti ada kolong jembatan. Pasti ada kolong jembatan. Masuk ya. Ya kan toh, pasti toh. Iya. Nah, saya tanya ya. Nah, sekarang yang menjadi jembatan ini Iya. siapa? Mana? Sama ya jembatannya itu. Nah, iya.
Artinya kan kolong jembatan itu adalah Ya jembatan itu. sabar dulu ya. Kolong jembatan ini adalah sifat daripada jembatan, betul? Hah? Kok sifat? Loh, jadi kolong jembatan ini apa? Kan kolong jembatan itu kan adalah jembatan itu tuh, yang bagian bawahnya. Kolong jembatan adalah jembatan. Tetap itu disebut jembatan, tapi jembatan yang bagian bawah. Kolong. Oh, jembatan bagian bawah. Kolong. Gimana sih? Berarti mobil bisa lewat bawah. Mobil bisa lewat bawah. Bisa lewat kolong jembatan, bisa mobil. Karena itu jembatan juga kan? Nah, loh. Begitulah sifat, Pak. Jadi kolam itu adalah sifat yang melekat pada diri Tuhan. Sama dengan jembatan dengan kolong jembatan. Itu tidak bisa dipisah. Karena kalau tidak ada jembatan, tidak ada kolong. Tidak ada kolong, tidak ada jembatan. Tetapi kolong jembatan bukan jembatan. Paham? Bingung kan? Ya. Bisa nggak ada jembatan kalau tidak ada kolong jembatan? Kalau saya coba untuk memahami ya analogi, Ya. saya komparasikan dengan kalimat Allah tadi. Seperti Iya, jangan ke sana dulu, Pak. Abang bingung. Saya langsung ke analogi. Saya mau ini analogi itu benar analoginya. Cuma Kalau nggak gini aja, Papi gini aja. Cuma biar tidak gampang. ada Biar komparasinya. dia nggak paham kalau yang tinggi kayaknya. Ketinggian ya. Gini. Atau begini, atau begini, Pak. Atau Pak siapa ini? Abang ini mau minum kopi, contoh kan? Mau minum kopi nih. Lalu menyuruh istriku buatkan saya secangkir kopi. Nah, ini perkataan ini sosok bukan? Buatkan saya secangkir kopi. Nah, yang berkata itu siapa? Anda. Saya kan tuh. Berarti perkataan saya itu adalah saya kan. Oh, perkataan Anda adalah Anda. Lalu Iya. dibuatkanlah kopi, jadilah kopi. Dibuatkan Apakah- kopi toh. Karena saya kan menyuruh istri saya tuh, tolong buatkan kopi. Yang buatkan kopi itu siapa? Yang mengatakan tolong buatkan kopi itu adalah saya. Oke, jadilah kopi, betul? Gitu. Jadi kopi itu toh. Apakah kopi adalah Anda? Dibuatlah kopi itu. Apakah Karena kopi? saya minta. Apakah kopi yang setelah jadi itu? Apakah kopi itu adalah Anda? Loh, kok bisa kopi adalah aku gimana sih? Loh, kan udah dibuatkan kopi. Sudah dikeluarkan karena permintaan saya. Yang menjadi itu disitulah bedanya ya. Kalau Anda mengatakan kopi adalah saya, itu salah. Katanya hasil perkataan Anda adalah Anda. Ini perkataan saya apa? Tolong buatkan kopi. Yang membuat kopi Perkataan siapa? saya, itu kalimat saya. Yang membuat kopi kalimat. Sabar dulu. Dengar dulu. Artinya yang mengatakan tolong buatkan kopi itu adalah saya. Yang membuat kopinya siapa? Perkataan Anda atau istri Anda? Berarti istri Anda adalah Anda. Waduh, ini gagal pahaman. Ayo. Anda gagal pahamnya di situ. Jadi yang membuatkan kopi itu perkataan sih? Anda. Cara pikir Anda yang mengatakan tolong buatkan kopi itu adalah saya. Adalah Anda. Itu perkataan saya. Ya, yang Maka membuat kopi perkataan siapa? saya tolong buatkan kopi. Ya, tolong buatkan kopi. Itu adalah saya. Saya yang mengatakan. Bukan yang membuat saya jadi kopi. Yang membuat kopi itu perkataan Anda atau istri Anda? Kan kamu bilang tadi istri toh. Berarti Saya kan hanya berkata. Saya kan hanya berkata. Dengar dulu. Ya. Saya kan hanya berkata dengan kalimat. Saya ikuti Al-Qurannya. Kalimat saya. Tolong buatkan kopi. ketinggian sih sebenarnya. Itu aja tadi Lukas 2:11 nggak nyampe. Artinya apa? Ketinggian. Artinya apa? Yang mengatakan tolong buatkan kopi adalah saya. Bukan orang lain. Oke, sebentar. Gini, Bang Sales. Contoh. Silakan Bang Ini Greg. contoh. Oke, Pak Presiden Prabowo mengatakan saya akan membuat undang-undang. Saya akan membuat undang-undang. Kemudian dia mengatakan semua orang harus mematuhi semua orang harus mematuhi Bang Sales. Apakah yang membuat undang-undang ini perkataan?
Dengar loh. Tambah mudah dia. Kalimat Allah, dengar dulu. Kalimat Allah itu adalah perkataan Allah. Ketika Anda Iya, mengambil apakah Nggak bisa, Prabowo, Pak. Saya masuk perkataan- sedikit. Oke, apakah yang melakukan undang-undang itu Saya. perkataan? Izin, Nggak masuk dia ketinggian ini. izin saya. Karena dia memaksakan firman itu sosok. Ya, Dia baik. memaksakan firman itu sosok. Lanjut. Izin saya masuk sedikit. sekarang saya Bang. gini loh. Sekarang Bang, Bang ya Sifat sabar. tadi yang mengatakan Michael mau Ya, bicara, Bang Michael. Mancal. Kata Anda bukan. tadi sifat ya, sifat Allah ya. Ya. Sekarang saya tanya pada Anda, sifat itu kan melekat pada seseorang, kan? Benar apa salah? Iya, betul. Sifat itu melekat pada diri seseorang. Betul. Benar apa salah? Benar ya. Betul, Nah iya. sekarang berarti sifat itu melekat pada wujud. Iya, betul. Benar salah. Berarti Benar. Anda mau mengatakan Allah itu berwujud. Baik. Gini, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami yakini bukan bisu. Nggak bisu dia. Kan kamu Dia bilang sebentar. tadi, Sebentar. Dia maha sifat itu berbicara. adalah- Iya, sabar. Bicara itu adalah salah satu sifat dari Tuhan, dan Tuhan kami bukan bisu. Kemudian dalam keyakinan kami Allah itu menciptakan sesuatu itu karena kehendak, kudrah dan iradahnya, kehendak dan kuasanya, tanpa harus bergantung kepada perkataan. Paham di sini? Jadi bukan berarti oh Allah kami kalau mau menciptakan dia ngomong dulu gitu. Berarti dia bergantung kepada perkataan itu. Allah mampu menciptakan sesuatu dengan berkata maupun tidak dengan berkata. Karena dia al-iradah, dia berkehendak, dia maha berkuasa. Kalau hanya mencukupkan Allah dengan menciptakan dengan berkata-kata, maka iradahnya hilang. Hilang Anda iradahnya. mengatakan berkuasa. Hilang kuasanya. Dengan Iya. berkuasa. Namanya berkuasa Dengan- berarti dia mampu berkuasa. menciptakan Dengan sesuatu berkuasa dengan itu berbicara maupun tidak, Iya. maupun dengan Anda tidak. mengatakan berkuasa. Iya. Itu melekat pada seseorang apa enggak? Iya. Kalau seseorang, Bang, anak Loh, bayi enggak, saya pun tanya dulu. sebentar. Kalau mau Narasi bilang Anda berkuasa kan itu berkuasa. baik. Anak bayi berkuasa enggak? Anak bayi seseorang kan? Dengar dulu. Anda berkuasa toh. Artinya itu Anda berkuasa. Aha. Ketika Anda kata berkuasa disematkan kepada Allah, berarti Allah itu berwujud. Salah. Loh kok salah? Wujud yang dimaksud apa ini? Wujud seperti kita begini, seperti kita. Ini ada dua loh yang blunder Anda jelaskan. Pertama tentang sifat. Sifat itu melekat pada wujud. Tanpa Wujud ada ini- wujud, maka sifat itu tidak akan ada. Bang, wujud itu artinya ada. Wujud artinya ada, Iya, bukan artinya ada bentuk. wujudnya toh. Ketika Gini, wujud, ada, maka ada sifat. wujud artinya ada. Paham. Dengar dulu. Ketika ada wujud, maka akan ada sifat. Enggak, menurut Tanpa Bapak ada wujud itu apa? Enggak, wujud itu apa, Pak? Ta- Menurut Bapak, wujud itu Tanpa apa? ada wujud, maka sifat itu nggak mungkin ada. Coba Pak, sebentar. Wujud itu apa menurut Gitu Bapak? loh. Makanya Wujud- Anda Wujud itu apa, Pak? Pak, wujud itu Kalau apa? kalian mengatakan Allah berkuasa, berarti dia berwujud. Iya, wujud Karena dia itu punya apa, Pak? kuasa. Pak, wujud itu apa, Pak? Wujud itu apa, Pak? Pak, wujud itu apa, Pak? silakan kamu jelaskan. Wujud itu apa, Pak? Pak, wujud itu apa, Pak? Wujud itu Ya, apa, Pak? silakan dijelaskan. Pak, wujud itu Dijelaskan. apa, Pak? Hah. Apa? Enggak dulu, Bapak sudah bilang kalau punya wujud, punya sifat, berarti dia punya wujud. Nah, aku tanyalah sama Bapak, wujud itu apa? Makanya kamu jelaskan dulu, jelaskan. Loh, Bapak sudah buat kesimpulan, kok Bapak nggak tahu wujud itu apa? Hah. Bapak bilang Wujud kalau itu punya kan hal yang sifat, nyata toh. Hal yang nyata. Misalnya ini ada Baik. batu. Ini batu abangku. Ini Iya. batu, benda mati toh. Itu sifatnya ada di batu ini. iya betul, Tidak mungkin sifat batu ada tapi batu betul, wujudnya enggak ada. betul, Tidak mungkin. betul. Lah makanya. Terus kalau dari Anda mana bilang betul, Anda menyimpulkan kalau bahwa Anda Allah, seseorang- kalau Allah, seseorang. Anda mengatakan Allah punya sifat, berarti Allah itu berwujud. memang dia ada, nggak mungkin ada sifat, nggak ada Toh, wujudnya. artinya ada wujudnya toh. Ada Iya. wujudnya toh. Sekarang kayak mana maksud Ya, Bapak itu? Itu Kayak mana wujudnya kayak mana? itu
Itu yang saya maksud. Iya, kayak Anda mana jelaskan wujudnya? Sifat Allah itu kan melekat pada diri Allah. Ini yang saya bilang ya. Wujud. Saya sering ulang-ulang, Pak. Saya bilang dulu Yesus bersama murid-muridnya menyembuhkan orang tuli, Pak. Tadinya tuli mendengar dia. Sekarang ketika penyembah Yesus yang dengar jadi tuli. Kita ngomong kayak dia nggak dengar. Dulu Yesus bersama murid-murid